Asbahna wa asbaha billah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini setelah kajian nanti subuh kajian, dan setelah kajian jangan pulang dulu. Kita sedang disiapkan oleh keluarga Pak Kanun ya, hidangan dari surga. Kita doakan keluarga beliau ala hadhihi aniya salihah al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad ma ma'ana. Ila du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga semua urusan keluarga dari Pak Kanun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya yang masak ini Pak Kanun. Ternyata beliau ini pintar masak. Insyaallah ya. Saya dari dulu pintar masak mie rebus. Telur rebus. Satu hari telur rebus ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang pertama di surat Al-Bayyinah kemarin dijelaskan oleh Allah bahwa ada dua golongan orang musyrik. Pertama adalah ahlul kitab, yang kedua adalah al-musyrikin. Karena memang ahlul kitab ini memang diturunkan kepada mereka Alkitab, walaupun pada akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan di ahlul kitab ini. Begitu adilnya Allah ya, Allah tetap menyebut bahwa mereka ini pernah diturunkan kitab kepada mereka, atau memang Allah menyindir mereka bahwa aku telah turunkan kitab kepada kalian kok begitu saja gitu ya.
Jadi wal musyrikina munfakkina. Bagaimana sifat mereka ini? Ya kemarin kita jelaskan bahwa seperti munfakkin, infakka, sesuatu yang sudah melekat lama, sulit untuk dipisahkan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai didatangkan kepada mereka bayyinah. Apa itu bayyinah? Al-bayyinah adalah rasulun minallah. Nah ini yang kita pahami, bahwa penjelasan tentang al-bayyinah itu, apa disebut dengan al-bayyinah? Rasulun minallah. Kenapa pakai tanwin? Bacanya rasulun, karena tanwin ketemu dengan mim, rasulun minallah. Pertama, tanwin itu menunjukkan litakrim wa ta'zim, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang orang yang layak, yang patut, yang pantas, karena memiliki kuwah. Kekuatannya apa? Ar-ruhiyah. Beliau memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tidak hanya itu Pak, jisman aklan wa khuluqan, baik itu secara fisik, secara akhlak, secara ruh. Nabi Muhammad SAW memang pantas mendapatkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikuatkan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, rasulun minallah, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Kalau manusia kemarin mendapatkan itu dari tangga-tangga langit, mencuri berita dari langit, kalau ini tidak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberi adalah Allah, yang membawa adalah malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tangga-tangga kemuliaan. Maka kalau kita melihat sebuah kitab, baca kitab namanya Ahbabullah, jadi 40 orang, 40 karakter ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang kita sebutkan. Setelah rasulun minallah, yang kedua adalah yatlu suhufan mutahharah. Yatlu dari kata tilawah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tilawah artinya ittiba. Setelah kita membacanya, kita mengikutinya, itu namanya tilawah. Jadi beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu talaffuz, lafaz yang dilafadzkan. Bukan berarti tidak ada pahalanya ketika kita membaca. Kata Nabi, alif lam mim itu hitungannya adalah alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, dan satu hurufnya itu dibalas oleh Allah berapa kebaikan? 10 kebaikan. Itu baru membacanya. Pertanyaan saya, yatlu suhufam mutahharah, lalu ittiba kepadanya. Nah, ittiba kepadanya ini, ittibanya kita adalah diingatkan oleh Allah, rasulun minallah. Ketika kita ittiba kepada Rasul, sesungguhnya kita ittiba kepada Allah. Rasulunnya adalah kemuliaannya. Ketika kita membacanya lalu kita ittiba kepadanya, maka pun Allah akan muliakan orang yang ittiba dan membacanya. Sebagaimana rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Makanya orang yang dekat dengan Al-Quran, hari-harinya adalah Al-Quran. Bukan berarti satu hari kita baca Al-Quran, tidak. Karena memang ada sebagian riwayat yang mengatakan ada larangan untuk khotam Quran dalam satu hari. Walaupun itu ada beberapa ulama, ya termasuk Imam Syafi'i, sekian kali Pak satu hari. Terjadi memang perbedaan pendapat terkait dengan itu. Lalu kata Allah, yatlu suhufam. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran mutahharah. Lah pertanyaannya, Ustaz,
Dulu bukankah tidak ada lembaran? Kan dulu Al-Quran diturunkan tidak dalam bentuk lembaran-lembaran. Lembaran ini, suhuf yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan kepada Nabi ayat per ayat, ya, sesuai dengan konteksnya, maka dalam bahasa lain disebut dengan asbabul wurudnya atau asbabun nuzulnya terkait dengan Al-Quran. Asbabun nuzulnya inilah disebut dengan suhuf. Latar-latar belakangnya inilah yang disebut dengan suhuf. Kalau ayat misalnya surat Al-Bayyinah ini kan terkait dengan Ubay bin Ka'ab. Jadi Allah itu Ubay bin Ka'ab ini pernah nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, benarkah Allah itu," kata Ubay bin Ka'ab, "meminta kepadamu untuk dibacakan kepadaku surat Al-Bayyinah?" Kata Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi? "Apakah engkau senang kalau Allah yang memerintahkan kepadaku dan untuk dibacakan kepadamu, wahai Ubay bin Ka'ab?" Apa kata? "Falyafrahu." Tidak ada yang lebih bahagia ya Rasulullah kecuali aku mendengarkan itu dan menguatkan diriku ingin selalu bersama Al-Quran. Makanya tidak salah kata Nabi Muhammad SAW, kalau ingin bertanya tentang Al-Quran, fas'ali Ubay bin Ka'ab. Kalau ingin bertanya tentang Al-Quran, maka tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau ingin bertanya tentang faraid, maka tanyalah kepada Zaid bin Haris, kata Nabi. Kalau ingin bertanya tentang fikih, tanyalah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, insyaallah. Jadi menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab ini punya kapasitas yang luar biasa dan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mulianya orang yang yatlu suhufan mutahharah. Masya Allah, Pak. Tidak tanggung-tanggung. Lembarannya itu adalah lembaran-lembaran kesucian. Maksudnya ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sirah kenabian, ada yang mengatakan kita cukup Al-Quran, gak usah sirah nabawiyah. Loh, bagaimana mungkin kita akan tahu lembaran-lembarannya kalau kita tidak tahu turunnya kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana turunnya? Tidak mungkin kita akan bisa mengerti. Ya. Maka di ayat yang ketiga Allah menjelaskan fiha kutubun qayyimah. Nah, setelah dijelaskan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, maka Allah jelaskan apa isinya, apa isi kitab tersebut sehingga dia menjadi mutahharah. Lalu kalau kita mengikutinya, kita akan selamat di dunia dan di akhirat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fiha kutubun qayyimah. Apa itu kutub? Kutub itu artinya adalah hukum-hukum. Makanya dalam surat Al-Baqarah 183 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa makna kutiba? Kutiba artinya adalah ahkam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangnya kita ini memahami hukum-hukum itu mesti fikih. Bahwa hukum-hukum itu halal, haram. Hukum-hukum itu tidak selalu berkutat di wilayah halal dan haram. Hukum-hukum itu termasuk kepemimpinan, ya, jual beli, riba, akhlak, siasah, iktisadi, ekonomi, semua adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menggambarkan bagaimana hukum Allah itu?
kutubun qayyimah. Qayyim dari kata qiyam, lurus, tegak, ya, tegap. Kenapa? Karena hukum-hukum Allah itu tidak pernah berubah, Pak. Dari zaman dahulu 1400 itu sampai hari ini, sampai masa yang akan datang, tidak terjadi perubahan. Kalau hukum manusia berubah, Pak, sesuai dengan kebutuhan. Ya, nauzubillah. Ya, nauzubillah. Dulu di Australia LGBT itu tidak diperbolehkan. Hari ini diperbolehkan. Di Belanda dulu LGBT tidak boleh. Nikah sesejenis itu di Belanda tidak boleh. Hari ini diperbolehkan. Di Tunisia itu dulu poligami itu tidak diperbolehkan. Tapi di wilayah-wilayah Teluk termasuk Iran itu diperbolehkan. Kalau di Indonesia PNS nggak boleh. PNS tidak boleh. Nah, berubah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah. Kalau ayat hukum-hukum Allah dari dahulu sampai hari ini, kata Allah, qayyimah, tidak akan pernah berubah. Nah, makanya yang sekarang yang pingin dirubah itu malah Al-Qur'annya. Apa katanya? Karena sudah tidak relevan, ya. Pernah dengar pidatonya? Masya Allah. Berani-beraninya, Pak. Berani-beraninya. Saya membayangkan bagaimana mahsyarnya, bagaimana barzahnya. Kita doakan semoga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan tidak akan pernah berubah, kata Allah. Lalu ada orang yang berani ingin merubahnya. Insyaallah. Nah, berikutnya ini yang menjadi kajian kita pagi hari ini. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah. Nah, di sini terjemahannya, dan tidaklah terpecah-pecah. Apa yang dimaksud dengan tidak terpecah-pecah itu? Begini, Pak. Orang-orang Yahudi, Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dulu sebenarnya mereka berada di Syria, di Irak, di Iran. Itu mereka berada di sana. Setelah mereka baca kitab mereka, bahwa kalau di Injil itu namanya adalah Paraklitus. Jangan melihat nanti di Injil itu ada Paraklitus. Paraklitus itu benarnya kalau diterjemahkan artinya adalah Muhammad. Ya, ismuhu Ahmad. Tapi kata orang Kristen enggak, katanya. Paraklitus itu anak Tuhan. Jadi orang-orang Syria, orang-orang yang belajar Injil, orang-orang yang belajar Taurat, orang-orang yang belajar kitab-kitab terdahulu, mereka sudah ngerti, Pak. Makanya orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, itu mereka mencari wilayah yang mereka dengar tanda-tanda di mana Nabi terakhir itu akan diturunkan. Maka mereka dapatkan itu adalah kota Madinah. Jadi orang Yahudi itu luar biasa, udah tahu dari dulu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kan suku asli dari kota Madinah itu kan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini, Pak, perang aja kerjanya. Sampai 120 tahun itu perang aja. Nah, ketika Yahudi masuk ke kota Madinah, mereka menguasai perekonomian Madinah. Sedangkan Aus dan Khazraj, orang pribumi ini bertengkar aja. Mereka bertengkar, katanya. Kita kuasai ekonomi. Nah, kira-kira sama nggak dengan kita, Pak? Kita ini bertengkar, yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang satunya sedang memperebutkan kekayaan Indonesia.
Ya, yang satunya sedang memperebutkan kekayaan Indonesia, bahkan diadu domba, Pak. Jadi orang Yahudi ini, Bani Quraidah sama Bani Nazir ini ngadu, Pak, ngadu Bani kaum Hadrat dan Aus ini untuk bertengkar. Bahkan dikasih senjata, ayo perang, biar kalian ribut sekalian. Nah, wa ma tafarraqa ini setelah Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, apa yang terjadi? Kaum Hadrat dan Aus dipersaudarakan oleh Nabi. Ini yang tidak membuat nyaman orang-orang Yahudi. Nabi bikin pasar sendiri. Luar biasanya, Nabi bikin pasar sendiri. Padahal orang Yahudi ini bikin pasar ribawi. Ini mengganggu stabilitas nasional. Sebenarnya, Pak, urusan apa sebenarnya wa ma tafarraqa ini? Urusan perut, Pak. Urusan perut. Awalnya Yahudi merasa bahwasanya mereka lah yang akan menguasai ekonomi di kota Madinah. Wa ma tafarraqa yang kedua adalah yang ditunjuk harapan-harapannya orang Yahudi ini, bahwa nabi terakhir ini adalah dari kaum mereka. Apa yang terjadi? Ternyata Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, dan itu dari Quraisy, dari Bani Hasyim. Wah, bubar, Pak. Apa yang sebenarnya di hati mereka ini? Di hati mereka ini adalah keangkuhan, kesombongan, apalagi kesukuan, ya, keserakahan. Nauzubillah min dzalik ya. Kita ini yang harus kita hati-hati kesukuan itu, Pak. Oh, ini kelompok si fulan, ini sekomplok si fulan, ini kelompok si fulan. Kalau sedikit aja salah ustadz kelompok ini dicecal habis-habisan. Kemarin Ustadz Adi Hidayat itu, Masya Allah, hanya persoalan seperti itu dicecar habis-habisan. Dan yang nyecar ini orang yang gak ngerti ilmu. Begini, Pak, dalam kaidah ikhtilaf, kalau kita mengkritik seseorang secara kapasitas ilmu, itu harus apple to apple. Jadi kalau Imam Malik mengkritik Imam Syafi'i, itu apple to apple, Pak. Ini yang mengkritik pion, Pak. Yang nggak tahu ilmu, yang nggak mengerti ilmu, setelah itu mengkritik raja. Yang nggak nyambung. Dalam adab kita mengkritik. Kalau ada yang mengkritik Ustadz Hadi Hidayat, yang mengkritik mestinya Gus Baha. Itu nama apple to apple, tapi dengan ilmu. Imbang. Ini dihinakan, dicaci. Saya bayangkan, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, dan ada orang yang berani seperti itu. Saya hanya ngelus-ngelus dada saya, Pak, melihat ada orang yang bertengkar, menghinakan, mencaci. Masya Allah. Dan itulah yang terjadi kepada kita hari ini. Masya Allah. Hanya persoalan itu. Dan itu kata Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kenapa disebut dengan utul kitab? Karena mereka ini menerima wahyu, Pak. Yahudi ini menerima wahyu atau tidak? Menerima kitab. Orang-orang Nasrani menerima kitab atau tidak? Menerima kitab. Tapi kata Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tapi mereka itu pecah. Mestinya, Pak, sifat daripada ilmu itu nurun. Nurun itu bukan turun ya. Nurun itu cahaya. Sifat dari ilmu itu cahaya. Pertanyaan saya, cahaya itu menyatukan atau memisahkan? Menyatukan. Kenapa orang semakin tinggi ilmunya semakin memisahkan? Astagfirullahaladzim. Itu terjadi di kita hari ini. Ini mencaci kelompok ini mencaci kelompok ini. Sama-sama Islamnya, sama-sama menegakkan sunnahnya katanya. Tapi Masya Allah,
Allah sudah ingatkan kita, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atkumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'ab bin Malik tadi, beliau ini salah satu orang yang bahir. Bahir itu orang yang sangat pintar dengan Al-Quran. Jadi Nabi itu, Pak Umar itu terkadang kalau bertanya tentang Al-Quran itu masih nanya kepada Ka'ab bin Malik. Suatu ketika Nabi Muhammad itu jadi imam. Nabi ini Pak, Nabi jadi imam, dan Nabi itu bukan tidak yakin ya, ragu-ragu Pak terkait dengan ayat yang beliau baca. Ya, ragu-ragu, cuma nggak dijelaskan itu surat apa dan ayat berapa. Selesai sholat, Nabi lihat ke belakang. Fikum Ubay bin Ka'ab, ada di antara kalian di sini Ubay bin Ka'ab? Kata Nabi Muhammad SAW. Ubay, aku ya Rasulullah. Loh, kenapa tadi nggak diingatkan? Ya Rasulullah, aku malu. Oh, tidak boleh, kata Rasulullah. Jadi kalau memang itu aku ragu, maka ingatkan, kata Rasulullah. Masih ingat dulu Imam Masjidil Haram, siapa? Sudais. Ketika Sudais datang ke Malang, itu kan memimpin kebetulan saya tahu betul itu ada Ustadz Jalal namanya, ada masjidnya beliau itu, dan Sudais ke sana. Sampai di sana itu Sudais jadi imam. Di belakangnya ada anak SMA, persis di belakangnya dia anak SMA. Ketika mulai baca ayat Al-Quran, Sudais ini diingatkan oleh anak SMA tadi di belakang itu Pak, ada kesalahan. Sudais langsung mundur Pak. Sudais langsung mundur dan anak ini didorong untuk maju. Masya Allah, itu Sudais. Betapa orang yang mulia itu di sisi Allah adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagai penutup, biar masakan Pak Kanun tidak mendingin ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum, baik yang muda, baik yang tua, baik yang kecil, baik yang bagaimanapun posisinya, fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kita Pak. Kita sedang berkumpul ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatlu kitab Allah. Nah, tilawah tadi ya. Dia membacakan, lalu mentadaburi, mempelajari Al-Quran, wa yatadarasunahu. Nah, lalu mereka terus berdiskusi, mempelajari, mengamati Al-Quran, yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah berikan kepadanya Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, tadi malam itu ada seorang anak di Jakarta, masih kecil Pak, sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Masya Allah, dia sedang talaki Quran kepada gurunya. Ya, jenengan tahu surat apa yang beliau baca? Surat Al-Bayyinah. Ketika membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ditutup oleh Allah hidupnya. Masya Allah, betapa mulianya orang yang menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika dia tilawah, ketika dia sholat, ketika dia membaca Al-Quran, tidak mungkin wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu kata Allah, kecuali orang yang
wa ma umiru illa liya'budullah. Ditutup, Pak. Ditutup ini hidupnya. Jadi sedang talaki duduk seperti ini, lalu dia rebah ke depan persis di depan Al-Qur'annya, dan air matanya itu menetes persis wa ma umiru illa liya'budullaha, persis di kalimat Allah dan mukhlisin. Itu bukan sembarangan, itu tanda kebaikan, tanda kebaikan. Wa ghasyathumur rahmah, Allah menurunkan kepadanya rahmat. Wa khaffat malaikah, wa khaffathumul malaikah, malaikat membentangkan sayapnya. Wa zakarahumullah fiman indah, dan Allah menyebut namanya. Insyaallah semoga kita mendapatkan yang 4 ini, Pak. Ya, dapat apa? Sakinah, wasyathumul rahmah, wa khaffat alaihimul malaikah, wa zakarahumullah fiman indah. Selalu disebut nama-namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian Quran kita membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan rizki itu adalah bukan harta. Rizki itu kurbah, kata para ulama. Kurbah itu semakin dekat. Semakin dekatnya kita kepada Allah, itulah rizki yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.